Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat dengan segala ketundukan, kepatuhan, penghambaan kepada Sang Pencipta yang dengan sempurna menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita yang begitu banyak sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang bisa dan mampu mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin hamba Allah yang berbahagia, seluruh yang ada, seluruh yang tercipta dalam kehidupan ini adalah makhluk. Selain Allah disebut dengan makhluk. Manusia, jin, malaikat, tumbuhan, hewan, dan seluruh yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pencipta hanya satu, penguasa dan yang maha agung, maha hebat hanya satu. Dialah Allah, khaliqu kulli syai'. Dalam surat Az-Zumar ayat 63 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan Dia maha menjamin atas segala yang ada. Hadirin yang berbahagia, tentang kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang Allah sempurnakan, Allah muliakan dan Allah istimewakan dalam kehidupan ini. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami mampukan mereka bisa berlayar. Fil barri wal bahr, bisa hidup di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami cukupkan rizkinya dari yang baik-baik. Wa faddalna 'alaihim mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia daripada ciptaan yang lain. Surat Al-Isra ayat 70. Dari ayat ini jelas bahwa sebagai manusia kita semua adalah di antara makhluk Allah yang dimuliakan. Memuliakannya Allah kepada manusia dengan menjadikannya tumbuh-tumbuhan, menjadi sarana, menjadi fasilitas yang Allah tundukkan untuk manusia. Demikian binatang, hewan yang ada di sekitar kita Allah tundukkan untuk memberikan kemuliaan kepada manusia, untuk taat tunduk kepada manusia. Dagingnya kita konsumsi, susunya kita konsumsi, bahkan segarang-garangnya, sebuas-buasnya binatang bisa ditundukkan, bisa jinak di depan manusia. Demikian dengan alam yang begitu luas, yang begitu besar,
ditundukkannya lautan, ditundukkannya sungai yang lebar, demikian juga langit yang tinggi, bumi yang luas. Semuanya dalam rangka memuliakan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samaa ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkannya dari langit air. Dengan air ini tumbuhlah segala bentuk tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Untuk apa itu semuanya? Rizqan lakum, untuk kalian wahai manusia. Wa sakhkhara lakumul fulk, Allah tundukkan bahtera yang berjalan di lautan. Wa sakhkhara lakumul anhar, demikian juga sungai yang luas. Surat Ibrahim ayat 32. Semua yang ada ini, semua yang tercipta ini adalah dalam rangka memuliakan manusia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan ciptaan Allah yang terlebih dahulu diciptakan, malaikat pun juga disuruh oleh Allah untuk sujud kepada manusia. Sujud apakah itu? Sujud dalam rangka menghormati dan memuliakan Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 33. Artinya ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan. Semua sujud kecuali iblis yang enggan dan sombong, maka ia termasuk orang yang kafir. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah katakan, kamu kafir, kamu tidak tunduk, kamu tidak patuh kepada aku. Maka saudara hamba Allah yang berbahagia, kalau seluruh yang ada ini, binatang, tumbuhan, tunduk, patuh kepada manusia, pertanyaan berikutnya, terus manusia tunduk kepada siapa? Manusia harus taat kepada siapa? Manusia harus merendah kepada siapa? Sementara makhluk yang lain menghormati manusia, tunduk kepada manusia, dan menjadi fasilitas buat manusia. Lantas hidup manusia yang sudah dimuliakan, lantas kehidupan kita yang sudah diistimewakan, kepada siapa kita taat, tunduk, dan berserah diri? Tentu bukan kepada hewan yang sudah direndahkan oleh Allah. Tentu tidak kepada tumbuh-tumbuhan yang direndahkan oleh Allah. Tidak juga kepada malaikat, bahkan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Juga tidak kepada iblis. Lantas kepada siapa? Manusia disuruh tunduk, taat, dan merendahkan diri. Maka kepada Allah lah kita tunduk, kepada Allah lah kita taat, dan kepada Allah lah kita berserah diri. Karena yang lain sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Maka tujuan kehidupan dan penghidupan manusia dunia ini tak lain dan tak bukan adalah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menghamba, mengibah, meminta kepada Sang Pencipta yang kepadanya kita harus taat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan yang berjalan saat ini kepada kita, ada hayat di kandung badan, ada nafas, ada nyawa yang melekat di dalam tubuh. Sampai kapan pengabdian kita, ketaatan kita, ketundukan kita, kepasrahan kita kepada Allah? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada kalian. Maka demikian Allah begitu baiknya kepada kita, begitu rahman dan rahimnya kepada kita. Ketika ada manusia yang tidak taat, tidak mau menyembah, tidak mau sujud, tidak mau ruku, tidak mau terima kasih dalam bentuk ketaatan, lantas apa yang mau ia cari dalam hidup ini? Terus ia mau tunduk kepada siapa lagi?
Terus dia mau taat kepada siapa lagi? Kalau ia mau tetap tidak mau sujud, mau berapa lama ia hidup di dunia? Sementara tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali penciptanya itu sendiri. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Selain Allah semua musnah, hancur dan ada waktunya, dan yang kekal abadi dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dari tubuh yang Allah ciptakan kepada kita dalam kesempurnaan, kepala sampai kaki dengan segala kesempurnaan ciptaannya, maka seorang dituntut dan diwajibkan untuk mengabdi, menghamba, meminta kepada yang maha berkuasa, yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, yang di tangannya kebahagiaan, yang kehendaknya mutlak. Kalau Allah berkehendak maka jadilah, maka jadi. Jadi seluruh diri kita, ruh kita, jasad kita, tubuh kita, hidup kita adalah semata-mata kita persembahkan dan kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah dosa yang paling besar, adalah kezaliman yang besar ketika orang musyrik kepada Allah, ketika menyekutukan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, Luqman ayat 14. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Demikian juga orang yang kafir, yang tidak mau sujud, tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau ruku, tidak mau zikir, adalah orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 3 ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang yang melampaui batas. Sudah dikasih kemudahan, sudah dikasih kenikmatan, sudah diberikan kemuliaan, tapi dia tidak tahu siapa yang memberikan kemuliaannya itu. Padahal Allah dengan kuasanya, Allah dengan keagungannya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkinkah alam yang teratur ini, matahari terbit di timur, terbenam di barat, ada siang dan malam terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur? Mustahil. Mungkinkah manusia yang sempurna ini, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan juga perasaan yang terus terasa dalam hidup kita, mungkinkah terjadi tanpa ada penciptanya, tanpa ada yang mengaturnya? Mustahil. Maka seluruh keteraturan, seluruh keindahan semesta ini adalah ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya itu adalah maha sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat kita dipandu, dibimbing oleh Allah bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang sudah menyembah kepada Allah dan sudah meminta pertolongan kepada Allah, lantas permohonan apa yang layak dan pantas dan selalu dimohonkan kita kepada Allah, tak lain dan tak bukan ihdinas siratal mustaqim, agar kita dibimbing, agar kita diarahkan, agar kita dikawal, agar kita dimuliakan, agar kita senantiasa dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya segala kepatuhan, segala penghambaan, segala ketundukan yang ditunjukkan seorang hamba akan menghantarkannya kepada kemuliaan yang sempurna, kepada hadiah terbesar, kepada keinginan yang sempurna di akhirat kelak. Apa itu? Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara dunia adalah saat di mana kita menunjukkan kesungguhan iman kita, menunjukkan keseriusan hidup kita, dan di dalam mengetahui siapa yang betul-betul sungguh-sungguh dalam keimanan, disitulah ujian, tantangan, rintangan, cobaan akan senantiasa datang kepada hamba Allah. Bukankah sampai hari ini ujian itu terus datang? Memang itulah kehidupan. Sampai kita meninggal, barulah ujian itu hilang. Berganti alam ke akhirat, maka tidak ada lagi ujian. Yang ada adalah balasan. Kalau ingin mendapatkan balasan,
maka silahkan berpindah ke alam akhirat. Tapi kalau saat ini masih di dunia, maka siap-siaplah kita terus menghadapi ujian. Dan ujian yang diberikan oleh Allah, pastinya kalau kita dengan iman akan bisa kita lewati dengan penuh kelancaran. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang senantiasa sadar dan faham betapa kehidupan dunia ini adalah saat di mana kita sedang menghimpun dan mempersiapkan bekal terbaik kita untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, yang orang tidak mungkin kembali ke alam yang sebelumnya, yaitu akhiratu khairul laka minal ula khairu wa abqa. Kehidupan akhirat yang kekal, yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka saudaraku hamba Allah, sujudnya kita, rukuknya kita, zikirnya kita, taatnya kita adalah sebuah kepantasan, kepatutan dan kewajaran bagi seorang hamba yang begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah. Maka ketaatan kita memuliakan kita, ketundukan kita menyelamatkan kita, dan kepatuhan kita membahagiakan kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah bimbing hidup kita tetap di dalam jalan yang benar, dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ورضى اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان، في غزة، في فلسطين، وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم شتت شمل الكافرين ومزق جمع الكافرين وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن